atau bisa juga please do come in. Please do come in. Itu akan jauh lebih polite, tapi itu mungkin jarang digunakan ya. Jadi mungkin saya bilang please come in. Don't hesitate. Do not hesitate. Okay, perfect. Nomor 11. Come in. Pakai come in, bukan coming in. Oke, nomor 11. Coba. Jangan biarkan sup itu dingin. Nomor 12. Don't let the soup cool. Oke, perfect. 13. Jangan berisik, saya sedang berusaha berkonsentrasi. Don't be noisy. Perfect, very perfect. Don't be noisy, I am trying to concentrate. Perfect. Lanjut ya, nomor 15. Lagunya romantis sekali, mari kita berdansa. Nomor 16. The song is very romantic. Ayo hati-hati nulisnya noisy. Okay. The song is very romantic. Let's dance together atau let's dance. Perfect. Lanjut ya. Jangan keras kepala, dengarkan apa kata orang tuamu. Let's dance. Okay. Perfect. Lanjut. Nah, jangan keras kepala. Dengarkan apa kata orang tuamu. Nomor 18. Don't be stubborn. Listen to what your parents say. Very perfect. Oke. Nomor 19. Selamat tinggal, semoga hari menyenangkan. Don't be stubborn. Oke. Hati-hati ya, itu pengetikannya, penulisannya. Goodbye, have a nice day. Very nice. Goodbye, have a nice day. Oke, berarti udah ya, kita udah. Berarti teman-teman juga udah mengerti bagaimana cara membuat kalimat imperatif ya. Kita lanjut yang bagian terakhir kalau begitu. Making request. Making request dengan menggunakan kalimat-kalimat di bawah ini. Can, could, may, might, will, would like to, and shall. Basically, kita menggunakan semua kalimat ini untuk meminta seseorang melakukan sesuatu. Misalnya, can you open the door? Could you please take it for me? May I use your cell phone? Might I see your paper? Oke, bedanya apa sih? Can, could, may, might, will, would, dan seterusnya. Can sama could. Can dan could. Can itu biasanya dipakai untuk sesuatu yang kurang formal. Misalnya kita dengan teman gitu ya, kita bisa pakai can. Can you get it for me? Can you pass the paper for me? Something like that. Tapi kalau could itu biasanya lebih formal dibanding can. Jadi ketika kita bicara dengan orang yang lebih tua gitu ya, atau mungkin dengan guru gitu ya, kita bisa memilih memakai could. Could you please, biasanya digunakan please juga. Could you please take a picture with us? Oh, can I kiss you? No. Oops. Can I kiss you? Oke, ya. Dengan asumsi kalau buat kalimat itu berarti teman-teman yang kita ajak itu berarti sudah dekat gitu ya. Nggak ada yang namanya could I kiss you? Itu kayaknya agak aneh. Oke, tapi ngerti ya, can dan could ya. Berarti can itu less formal,
could itu more formal than can. Walaupun could itu bukan yang paling formal. Tadi ada juga yang pertama may dan might gitu ya. Di sini ada keterangan may dan might itu sebenarnya sama, bisa digunakan might, bisa digunakan may. Cuman di sini bedanya ditulis di buku might itu cenderung mengindikasikan rasa tidak percaya atau sanksi bahwa permintaan kita besar kemungkinan akan ditolak. Gitu. Oke, may sama might tadi ada yang nanya kan, sebenarnya sama, cuman ketika kita menggunakan might di sini di buku ditulis kita ragu kalau orang tersebut akan memberikan apa yang kita mau atau melakukan apa yang kita minta, gitu ya. Could I help you? Can you make me something to eat? Yes. Of course. Okay, good. Next, will and would. Sama seperti can atau could. Will atau would itu juga basically sama. Cuman will itu tidak formal dan would itu lebih sopan dan terkesan tidak memaksa. Ketika kita menggunakan will, misalnya will you call me tonight? Satu, itu bukan tidak sopan ya, tidak formal, sama sekali tidak formal dan terkesan sedikit memaksa. Tapi ketika kita menggunakan would you call me tonight, itu terkesan netral dan terkesan lebih sopan gitu ya. Oke. Lanjut ya, would like to, mungkin teman-teman bisa lihat sendiri di sini. Ketika teman-teman mau would you come to my house, terdengar akan lebih sopan daripada do you want to come to my house. Dan di sini juga ditulis would like juga mengindikasikan kesediaan untuk memenuhi harapan atau keinginan seseorang. Would you come to my house? Dan do you want to come to my house? Ketika seseorang bertanya menggunakan would you come to my house, mungkin kita akan berasa dia lebih welcome dan kita merasa dia lebih sungguh-sungguh mengundang kita dibandingkan do you want to come to my house somehow. Oke. Dan yang terakhir shall. Shall I lock the door? Shall we put the sofa here? Would you like to join my birthday party? Would you like to have fried chicken from my lunch? I would like to have fried chicken from my lunch. Oke. Tuh oke. Bagian yang terakhir adalah shall. Shall I lock the door? Shall we put the sofa here? Haruskah saya melakukan ini atau melakukan itu? Ketika kita menggunakan shall itu juga terkesan seperti kita meminta izin untuk melakukan sesuatu atau mau make sure apakah kita boleh melakukan sesuatu tersebut ya. Shall we come to the park today? Gitu ya. Iya. Shall cukup jarang dipakai dibanding yang lainnya, dibanding can, could, may, might. Tapi ketika teman-teman menggunakan shall akan terdengar jauh lebih baik sih. Seperti lebih ajakan, atau kalau kita menggunakan misalnya shall we go out tonight gitu ya. Itu kan sepertinya mengajak. Seperti seakan-akan let's go out tonight, tapi diubah dengan kalimat tanya gitu ya. Shall I go to the market now ya? Yap, betul. Shall we dance? Itu sebenarnya dia ngajak kan, ngajak nari. Let's dance. Cuman ketika kita bilang let's dance dengan shall we dance, kayaknya terkesannya yang lebih enak didengar atau yang lebih halus yang mana?
Shall we dance? Ya kan? Shall we have picnic next week? Yep. Shall we go tomorrow? Yep. Perfect. Teman-teman sepertinya udah cukup mengerti kan? Shall we live together? Okay, perfect. Nah, kita udah bahas ketiga modul keempat ini ya. Tadi modul keempat ini isinya tadi apa aja? Pertama kita bahas tentang enough. Lalu kita menggunakan penggunaan to dan so. Terus kita juga modal. Modal masih ingat ya, tadi kita bacanya modal apa aja. Terus both dan all bedanya. Both itu untuk 2 orang, all itu untuk banyak ya. Imperatif dan making request. Kita baru aja bahas itu. Nah teman-teman, sebelum itu teman-teman ada yang mau ditanyain nggak untuk konten dari modul keempat ini? Kayaknya nggak ada. Ada nggak? Yo, kalau ada ditulis aja coba. Time remaining 8 minutes. Sip. Oke. Nah, ini nih teman-teman. Ada homework ya, teman-teman ya. Ada 2 homework nih. Boleh di PR, pada nggak suka, iya. Nggak, ini kok, teman-teman nulis deskripsi kegiatan. Yang pertama, pada mewek ya, ya. Buat latihan lah, hitung-hitung sebelum ujian nanti. Nanti kalau ujian disuruh nulis, tiba-tiba nulisnya macam-macam yang aneh-aneh, terus belum pernah nulis sama sekali kan lucu. Oke, pertama kegiatan, deskripsi kegiatan atau deskripsi keluarga. Jadi mendeskripsikan di post di FB. Sebentar ya, aku kasih tahu nih. Iya, pertama mendeskripsikan kegiatan atau keluarga. Oke, kalau perlu pakai past tense, perlu pakai present tense. Sepertinya ada di modul antara modul 1 sampai modul 3 ada contoh mendeskripsikan kegiatan atau keluarga, boleh dilihat, tapi jangan dicontoh sepenuhnya seperti itu. Gitu ya, patternnya ya. Malah teman-teman bikin sendiri. Teman-teman mendeskripsikan kegiatan teman-teman sendiri sehari-hari atau keluarga teman-teman gitu ya. Could you repeat please, Miss? Oke. Teman-teman mendeskripsikan kegiatan teman-teman sehari-hari atau keluarga teman-teman. Dari modul 1 sampai modul 3, di dalam modul 1 atau 3 itu, 1, 2, 3 itu ada satu contoh bagaimana mendeskripsikan kegiatan atau keluarga. Teman-teman boleh lihat sebagai contoh, sebagai panduan, di-share lewat FB aja. Oke. Gitu ya. Oke, nggak masalah. Terus yang kedua, jadi yang satu deskripsi kegiatan untuk keluarga, dan kedua membuat surat. Membuat surat untuk teman. Nanti aku post lagi di FB, ntar aku juga kasih tahu formatnya, gimana save-nya, dan gimana kirim ke aku, dan deadline-nya, oke? Oke teman-teman, dan nanti aku post di FB besok jam berapa gitu ya. Belum mengerti, nggak apa-apa, nanti aku update di FB. Daripada nanti tiba-tiba kepotong di sini. Surat apa, Miss? Surat cinta ya. Nggak, itu surat apa aja kok. Oke. Sip. Udah kalau gitu oke. Oke, sip. Nanti kalau teman-teman ada lagi yang mau dibahas, mau ditanya 1 sampai bab 4, boleh teman-teman post di FB ya. Untuk masalah PR dan masalah pertemuan kita selanjutnya nanti aku post di FB. Sip? Nggak paham, nggak apa-apa, nanti kita bahas di FB lagi. Di sini. Oke deh, kalau gitu sampai jumpa ya nanti lagi teman-teman ya. Thank you semua udah hadir. Iya, nanti aku posting. Oke, bye-bye semuanya. Have fun ya, besok liburan. Oke, bye. Take care.
Oh, bubar-bubar.